Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Di sini saya akan membahas tentang negara hukum atau disebut dengan rule of law. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian negara hukum. Negara hukum yang kita ketahui adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahnya didasarkan atas hukum. Karena itu, pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi, berisi kesepakatan atau hukum. Kekuasaan negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka, serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menetapkan hukum sebagai hal tertinggi, hingga ada istilah supremasi hukum. Sejarah perkembangan konsep negara hukum. Hukum formal adalah yang membatasi ruangan geraknya bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan sebanyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonomi sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke-19 dan ternyata penerapan mengundang keancaman banyak warga negaranya, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di mana dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang ditimbulkan pasca perang tersebut. Muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Kesejahteraan ini disebut dengan sebagai hukum material. Pemerintah biasa bertindak lebih luas dan urusan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep hukum formal. Baik, selanjutnya yaitu adalah negara hukum. Menurut Julius, yang mencakup yaitu pertama pelindungan hak asasi manusia, yang kedua itu pembagian kekuasaan, yang ketiga itu pemerintahan berdasarkan undang-undang, yang keempat itu peradilan tata usaha. Menurut definisi negara hukum atau disebut dengan the rule of law, yang pertama yaitu supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua yaitu kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga itu terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu adalah rumusan syarat-syarat ciri-ciri pemerintahan demokratis di bawah rule of law yang dinamis. Yang pertama yaitu adalah perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Yang kedua yaitu adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga itu memilih umum yang bebas. Yang keempat itu kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima yaitu kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu negara hukum modern atau disebut dengan the rule of law ataupun Rechtsstaat. Di sini terdapat ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah supremasi hukum. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Yang kedua itu adalah persamaan dalam hukum. Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan
dan diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Yang ketiga itu asasi legalitas. Dalam setiap negara hukum, bersyaratkan perlakuan asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang disahkan tertulis. Yang keempat itu adalah pembatasan kekuasaan. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip sebagai kekuasaan secara vertikal atau memisahkan kekuasaan secara horizontal. Yang kelima yaitu organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan itu dijamin sekarang pengembangan pula adanya pengaturan pelembagaan pemerintah dan bersifat independen. Yang keenam yaitu peradilan bebas dan tidak memihak. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketujuh adalah peradilan tata usaha negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesepakatan bagi setiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan dijalankan keputusan hakim tata usaha negara oleh pejabat administrasi negara. Tujuan negara hukum. Menurut Tasrif, 1. Kepastian hukum, terbit order. Yang kedua itu kegunaan kemanfaatan. Yang ketiga keadilan. Yaitu menurut Ahmad Dimyati, pertama yaitu adalah pencapaian keadilan. Yang kedua kepastian hukum. Yang ketiga kegunaan. Kesimpulan ini terdapat menjadi 3, yaitu pencapaian keadilan sesuai dengan asas ius qui justum atau hukum adalah keadilan, dan quid in justia apalah arti hukum tanpa keadilan. Hukum adalah untuk pengaturan hubungan baik warga masyarakat maupun negara. Ketiga itu hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian. Hubungan negara hukum dengan demokrasi. Seperti yang kita ketahui, yaitu seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material masyarakat adanya demokrasi, begitu pula demokrasi mensyaratkan adanya wabah negara hukum dalam melaksanakannya. Yang kedua itu negara Indonesia yang ada konstitusinya pasal 1 ayat 3 secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum. Dalam pasal lainnya, pasal 1 ayat 2 menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.